Prabu Angling Dharma pernah berkata, orang yang memiliki ilmu sejumput kerap menganggap kobokan sebagai samudra dan batang pisang sebagai tiang angkasa. Dalam sekali ucapan sang Prabu itu, intinya kita diajarkan untuk selalu haus akan ilmu serta senantiasa bersikap tawadu. Kali ini kami kembali akan melakukan perjalanan. Tujuannya adalah mata air Cimengpek di puncak Sanggabuana Gunung Tutupan yang berada di kawasan Gunung Halimun, Bogor. Perjalanan kami mulai dari Curug, sebab kami menjemput guru kami terlebih dahulu yang rumahnya di sana. Sekalian kami izin pinjam mobil beliau untuk digunakan armada berangkat. Lumayanlah dibandingkan harus nyewa, hemat budget. Ampun guru. Kami menyusuri jalanan Parung Panjang yang sedang ramai diperbincangkan. Di sepanjang jalan, debu-debu bertebaran. Deretan mobil dump truck mengular di bahu jalan. Dan kontur jalan yang rusak yang sungguh mengganggu laju hayalan. Kemudian kami singgah di minimarket untuk membeli logistik alias persediaan makanan dan kebutuhan. Berlanja keperluan logistik, Indomie, kopi, dan yang lain-lainnya. Kita belanja dulu sebelum nanti perjalanan dilanjutkan ke Gunung Halimun. Saya, Rahmat, Galeh, dan Komeng turun untuk memborong belanjaan. Tentu isinya hampir semua makanan dan beberapa kebutuhan lain seperti minyak angin, bumbu instan, dan obat-obatan. Tapi si Komeng sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya dia menyelipkan kondom sutra dan tisu magic ke dalam keranjang. Buat apa coba? Jadi kita mampir di Alfamart Parung, beli logistik, coklat, minum, beras, minyak sayur, Indomie, dan lain-lainnya. Khusus Bapak Komar, dia tadi pesan dan beli tisu magic. Katanya biar nggak kedinginan, jadi kepalanya mau diolesin tisu magic. Saya nggak tahu kepala yang mana yang diolesin tisu magic. Perjalanan dilanjutkan. Setelah melintasi wilayah Nanggung, kami mulai memasuki jalanan menuju ke pedalaman. Ukuran jalan nggak lebar-lebar amat, sehingga kalau ada mobil berpapasan, salah satunya harus mengalah dengan memepetkan diri ke samping jalan. Perjalanannya panjang, kanan dan kiri hanya gelap yang terlihat mata. Sementara di depan hanya terang oleh lampu kendaraan. Jalanan sempit, gelap, menanjak dan menurun kami lalui, hingga kami tiba di perbatasan desa Kiarasari. Saat Rahmat, sang driver memacu gas mobil untuk menanjak, mobil yang kami tumpangi akhirnya terperosok. Kami pun dilanda bingung, resah dan tak tahu apa yang harus kami lakukan. Kepada siapa kami harus meminta pertolongan? Sementara waktu menunjukkan jam 11 malam, relatif ramai apabila di Tangerang. Namun di kawasan pedalaman dekat pegunungan, tentu Anda sudah bisa membayangkan. Dengan berbagai macam cara, ban mobil kami angkat. Kami menumpuk batu-batu besar dan kayu balok yang kami ambil atau pinjam dari rumah warga. Oh iya, rumah warga terdekat yang punya batu-batu kali dan balok kayu besar dari lokasi mobil terperosok jaraknya kurang lebih 1 km. Alhamdulillah, berkat bantuan warlock alias warga lokal, dalam waktu 1,5 jam mobil terangkat. Andai tak ada bala bantuan, mungkin sampai pagi kami di lokasi itu, yang gelap dan hanya dikelilingi rindangnya pohon bambu. Takut. Bro, ampura guru. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mobilnya amblas. Hampir sejam setengah ya? Kurang lebih 1,5 jam. Situasinya sudah malam. Untung ada beberapa warga yang melintas. Akhirnya memberikan bantuan kepada kami. Akhirnya mobil dengan berbagai macam cara, pakai batu, pakai kayu, bisa juga diangkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tiba di rumah Abu Odi. Kami langsung disambut hidangan yang telah dijanjikan. Sudah diduga, kami, terutama si Komeng, makan seperti kesetanan. Lahap sekali sampai piring yang kami pakai untuk makan bersih, tak perlu dicuci lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kurang lebih 1,5 jam, mobilnya amblas, kemudian dibantu sama teman-teman. Dibantu sama teman-teman dari warga di sini. Alhamdulillah mobil sudah bisa kembali berjalan dan kami sampai di
lokasi parkir mobil terakhir di kawasan atau di dekat rumahnya Abah Odih. Nanti kami akan bermalam di sini untuk besok kemudian melanjutkan perjalanan. Selesai makan, kami santai-santai sambil packing ulang, terutama untuk barang bawaan makanan. Saya pun meminta Abah Odih untuk dicarikan ayam kampung buat kami bakar di puncak Gunung Tutupan. Dan peluit tanda istirahat telah dibunyikan. Kami semua pun terlelap istirahat. Perjalanan dimulai. Dari mulai rumah Abah Odih kita udah berjalan kaki menuju Gunung Halimun, melewati persawahan terlebih dahulu. Jam 9-an kami memulai perjalanan. Tentu kami ditemani Abah Odih dan 2 muridnya. 2 murid Abah Odih itu membawa tas berisi logistik makanan termasuk beras dan bakak ayam, serta 2 unit tenda Borneo 6. Dari rumah Abah Odih kami berjalan kaki menuju ke persawahan, jaraknya kurang lebih 1 km. Lalu kami melintasi persawahan dengan pematang yang alhamdulillah ukurannya masih lumayan aman. Tapi jangan bayangkan landscape sawahnya datar. Sawahnya amat luas dan menanjak. Posisi sawah berundak, sehingga di sawah pun sejatinya kami sudah disambut berbagai tanjakan. Cuaca yang cukup terik membuat kami langsung merasa kelelahan. Padahal posisi kami masih di persawahan. Mau tak mau kami sesekali rehat barang 3-5 menit untuk mengatur ulang pernapasan. Kita akan menyeberangi kali, ya nggak gede-gede amat sih, kecil. Yang jembatannya terbuat dari bebatuan alami. Sekitar 100 meter lagi di depan kita sudah mulai memasuki kawasan hutan Gunung Halimun. Kita turun. Oh iya. Teman-teman sudah di depan. Saya di belakang sama Abah Ukat, sama Abah Odih. Bang Jaka maksudnya, bukan Abah Ukat. Setelah sekitar 1 jam lebih melewati persawahan dengan berbagai tanjakan, akhirnya kami mulai memasuki kawasan hutan. Sedari awal kami sudah disambut tanjakan istighfar. Tingkat kami ringannya ampunlah dan panjangnya nauzubillah. Paha kami bergetar, jantung pun berdebar. Sementara napas hanya menunggu waktu untuk terkapar. Galeh sudah menunjukkan raut muka pucat pasi. Komeng seperti tak memiliki gairah hidup lagi. Sementara Rahmat, ia memasrahkan diri, terutama setelah buang hajat di semak belukar dekat pohon berduri. Istirahat lagi. Wow. Berapa kali? Ini pos 1 ya? Belum. Ini pos 1, tapi ini istirahat yang sudah ke berapa kali saya nggak tahu. Dan untuk ke Cepak Anerok saja, tempat pertama ya, itu belum nyampe. Tapi apa boleh buat, kami adalah pendaki-pendaki pemula yang hanya menang di gaya, menyesuaikan dengan stamina tentu saja. Kita istirahat dulu di sini sejenak. Tapi setelah ini kita mau istirahat, nyari tempat yang agak enak. Kita mau ngopi-ngopi dulu sebentar lah. Recovery badan. Sekali lagi, yang penting kalau kata Pak Gale mah, saya nyampe nabai di situ. Itu. Ya Mang, ulah kencang-kencang Mang. Ya, slow aja. Ya, karena Mamang ini karena Mamang semua bawa makanan. Di tas Mamang ya makanan udah jauh-jauh Mang. Ya. Iya. Ini perlengkapan logistik di si Mamang ini. Jaraknya jauh banget tadi. Waduh, repot juga kita. Isi magic. Ya. Jangan kejauhan, Mang ya. Ya. Aduh. Kami sulit membayangkan trek di depan. Sementara perjalanan masih sangat panjang. Dan kata Abah Odih, masih ada beberapa tanjakan. Tapi mau nggak mau kami harus lanjutkan perjalanan. Saya sampai lupa menghitung jumlah tanjakan yang harus kami daki. Yang jelas, semua tanjakan adalah tanjakan bertipe tanjakan istighfar. Tentu hal itu membuat kami semaput dan dengan mudah sempoyongan. Benar saja, Galeh mengalami cedera. Lututnya mendadak merasakan sakit yang luar biasa. Setiap melangkah ia kesakitan. Maka perjalanan pun dilakukan dengan pelan-pelan. Tapi salut dengan semangat Galeh, ia menolak menyerah. Ia terus maju melangkah. Tengah hari kami memutuskan beristirahat agak lama. Kami membuat kopi dan mengeluarkan makanan ringan. Sekadar melepas lelah dan menjemur pakaian yang sudah sangat basah. Wow, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tiba lagi di pos 2 ya ini ya. Namanya Kironyoknya. Di pos Kironyok. Kita istirahat lagi, dan di pos ini kita mungkin akan istirahat agak lama. Kita mau ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu. Karena stamina juga sudah sangat terkuras, dan ini selain stamina sudah terkuras juga kita sudah memasuki tengah hari. Jadi mungkin sebaiknya kita rehat aja dulu sejenak, santai dulu sejenak, istirahat di sini. Kita buka ampar, kita hidupkan kompor, kita ngopi biar kembali fit tenaganya. Allahu Akbar. Di ketinggian sekitar 1300-an mdpl kita istirahat dulu, kita ngopi-ngopi dulu bersama dua sahabat yang luar biasa tenaganya ini. Ngopi udah belum ini? Ya. Ngopi dulu kita. Tes dulu dong ngopinya. Kurang lebih setengah jam kami istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Kawasan hutan Gunung Halimun begitu luar biasa. Vegetasi atau tumbuhan masih sangat rapat, sedangkan treknya masih tetap menanjak. Jalur yang ada adalah jalur yang dibuat warga. Kami harus hati-hati melangkah, sebab bisa jadi kami terjerat akar atau terperosok ke jurang yang dalamnya entah seberapa. Ini terbukti karena beberapa kali kami terjatuh karena tersandung akar atau terpeleset turunan tajam. Dan alhamdulillah, kami tiba di puncak pertama yang oleh warga diberi nama Cepak Hanam. Tak lama kami istirahat, langsung melanjutkan perjalanan. Selang sekitar 1,5 jam, kami berhasil menginjakkan kaki di Cepak Anrok atau puncak kedua. Di sini bahkan kami tak beristirahat, kami terus melangkah. Sekitar 1 jam kemudian, kami tiba di Pasir Japra. Kami kembali beristirahat, melepas haus dan lelah. Kata Abah Odi, sudah tidak ada lagi tanjakan, selanjutnya hanya turunan. Tentu kami senang mendengarnya, tapi tidak termasuk galeh. Karena dengan kaki cedera seperti itu, berjalan di turunan katanya lebih menyiksa daripada tanjakan. Waduh, kasihan. Di luar itu berarti sekitar 5 jam perjalanan kami isi dengan terus berjalan di tanjakan. Pantas aja lelahnya nggak ketulungan. Allahu Akbar. Kami melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya turunan. Tapi ternyata turunannya tidak seperti yang kami bayangkan. Ini adalah turunan yang sama saja dengan tanjakan, curam dan panjang. Artinya, saat pulang nanti, kami harus menghadapi jalanan ini sebagai tanjakan. Astagfirullah. Tapi di luar itu, bagi saya ini adalah perjalanan luar biasa. Setelah naik terus, kini turun terus. Gak ada bonus. Setelah sekitar 1 jam menembus belantara usai memulai perjalanan dengan trek turunan, kami bertemu dengan jalur air. Sungguh senang hati kami. Rasa lelah seketika hilang, entah terjatuh di mana. Kami pun tak melewatkan momen itu untuk minum, mencuci muka, dan mendinginkan badan. Sekar. Kami menyusuri jalur air yang dihiasi bebatuan. Sebagian batu sudah tertutup lumut. Pasti licin sekali. Saya, Rahmat, dan Komeng menjadi korban dari licinnya batu itu. Rahmat bahkan terluka di bagian tulang kering karena terpeleset di batu jalur air.
Hal yang serupa saya alami, meski tak terluka seperti Rahmat, tapi punggung ini sakitnya lumayan karena terbentur bebatuan. Sepatu yang saya gunakan pun basah karena terperosok air. Jadi perjalanan pun semakin berat dan tidak nyaman karena sepatunya basah. Aduh. Jadi tujuan kami yang terakhir itu ngecamp di Gunung Tutupan. Di Gunung Tutupan itu ada sumber mata air namanya Cimengpek. Nanti kami akan ngecamp di dekat Cimengpek itu. Perjalanan sudah mungkin 2 atau 3 jam. Katanya sih perjalanan 7 jam kalau kata orang sini. Dan kami terlebih dahulu harus melewati beberapa puncak, atau orang sini menyebutnya cepak. Yang pertama Cepak Hanam, yang kedua Cepak Androk, yang ketiga Pasir Japra, baru ke lokasi kami. Mungkin kalau teman-teman cari di Google Cepak Hanam, Cepak Androk, Pasir Japra, termasuk Gunung Tutupan yang berada di wilayah Gunung Halimun, Gunung Sanggabuana, itu tidak akan ada di Google. Saya pun pertama dikasih tahu tempatnya namanya Sanggabuana, sempat berpikir ini adalah Gunung Sanggabuana yang ada di Karawang. Karena seperti kita tahu, Gunung Sanggabuana di Karawang itu juga berbatasan dengan wilayah Bogor. Ternyata di wilayah Gunung Halimun pun ada puncak namanya Sanggabuana juga. Tapi lagi-lagi mungkin kalau teman-teman cari di Google ini nggak ada. Hanya warga-warga di sini. Sebutan-sebutan tadi, Cepak Hanam, Cepak Androk, Pasir Japra, Gunung Tutupan, itu sebutan oleh warga lokal. Intinya kami ngecamp di atas Gunung Halimun, di puncak Gunung Halimun, dengan jalur pendakian melalui Kampung Cisamad, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya. Dan setelah sekitar 8 jam melakukan perjalanan, kami tiba di lokasi tujuan. Sulit sekali bagi saya mendeskripsikan tempat yang jadi tujuan, karena betapa megahnya keindahan dan pemandangan yang saya saksikan. Ya, tujuan kami di dekat mata air Cimengpek, puncak Sanggabuana, Gunung Tutupan, kawasan Gunung Halimun. Suara deru air dan senandung alam dari hewan-hewan menyambut kami. Eksotik sekali. Konon, tempat ini dinamakan Gunung Tutupan karena memang lokasi itu disakralkan masyarakat. Tak ada yang boleh atau berani ke lokasi itu. Banyak larangan atau pantangan di lokasi itu, termasuk tidak boleh berbuat atau berkata sembarangan. Tiba juga di lokasi tujuan Gunung Tutupan ya. Gunung Tutupan. Setelah menempuh perjalanan yang luar biasa. Bukan hanya jarak tempuh yang panjang, durasi waktu yang juga panjang, tapi juga medan yang menanjak, menurun, vegetasi yang sangat rapat, belum lagi jalur yang sangat sempit, melewati bebatuan, jalur air, macam-macam lah pokoknya. Tapi alhamdulillah kami akhirnya tiba di Gunung Tutupan dan kami sedang mendirikan tenda. Kami mendirikan tenda atau ngecamp di samping aliran air agar aktivitas kami ketika misalnya mencuci atau terutama kebutuhan air bisa lebih dekat. Yang di belakang lagi bikin bivak khusus buat dapur. Jadi nanti masak di bivak yang di belakang sana. Termasuk nanti ngegarang atau bahasa Indonesianya apa ya? Kan sepatu basah, jadi dibakar dulu di atasnya biar panas. Sepatu kita pada basah. Bivaknya di belakang. Bisa dikerjakan sama teman-teman. Kami langsung mendirikan bivak, sementara Rahmat dan Kaleh mendirikan tenda. Sedangkan Komeng dan saya masak menyiapkan makanan.
Abah Odih dan Mang Jaka sedang ritual untuk sterilisasi tempat. Saya sempat heran sama Abah Odih dan timnya karena menyiapkan begitu banyak kayu bakar. Ternyata sampai pagi nanti, api jangan sampai padam, sebab bila padam niscaya kami bisa tersungkur kedinginan. Bakakak ayam sudah matang. Bakakak ayam kampung kita siap santap. Mantap. Komeng dan Rahmat bermain air, sedangkan Galeh istirahat di tenda. Saya kemudian membaiat Komeng dengan memandikannya. Ini saya lakukan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar. Ini jam setengah 10-an kurang lebih. Sangat sunyi, hanya ada nyanyian-nyanyian alam dari hewan-hewan yang ada di sini. Cuaca juga sangat dingin, mungkin antara 15 sampai dengan 17 derajat Celcius. Luar biasa sekali dinginnya. Dan saya juga mau bikin kopi karena dingin untuk menghangatkan badan. Teman-teman yang lain sebagian masih coba istirahat, tapi saya sendiri coba keluar meskipun dingin, karena saya pikir sayang sekali momen ini dilewatkan kalau untuk dilewatkan dengan tidur sampai pagi. Ini luar biasa sekali. Kami pun menikmati malam dengan kopi dan makanan hangat. Sampai jam 2 malam kami menikmati indahnya pesona alam. Setelah itu akhirnya semua benar-benar terpejam. Cuacanya luar biasa. Dinginnya sungguh mengkampak tulang kalau ini. Kami menghangatkan diri dengan membuat perapian dan membuat makanan-makanan hangat dan minuman hangat agar membantu suhu tubuh kami bisa terjaga. Sementara suara air di dekat kami menjadi semakin syahdu, pengantar malam kami pada malam hari ini melewati malam sampai dengan pagi. Salam dari Gunung Tutupan, kawasan Gunung Halimun. Sekitar jam 7 pagi kami semua terbangun. Seperti biasa, kami mulai menyiapkan makanan dan mulai sedikit demi sedikit membereskan perlengkapan untuk persiapan pulang. Selamat pagi. Dingin sekali. Baru bangun, kita mau nyiapin sarapan dulu. Setelah itu kita mau mandi dulu, santai. Setelah santai, ngopi, baru prepare untuk turun. Sekali lagi salam dari Gunung Tutupan, Sangga Buana Halimun.